satu hal seperti yang penting Pak Ustadz Wiji ya. Iya, betul. Yang saya prihatin terhadap anak muda dan saya harus berperan di sana ya. Banyaknya anak muda yang tidak mendapat pengakuan dari orang tuanya. Ada salah satu yang mereka sangat paham tauhid, mereka sangat paham akidah, tapi orang tuanya memaksa dia untuk pakai jimat, pakai hal-hal yang mengarah kepada syirik. Bahkan sering mendapat perlakuan keras dari orang tuanya karena dia menolak, dia mempertahankan akidahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Biru masih bersama saya dan kali ini kembali Ustadz Sigit Sulistyo LC hadir di tempat beliau yaitu Masjid Jawharatul Imamah, yang mana kemarin kita membahas tentang pondok pesantren sebagai solusi untuk pendidikan pemuda. Nah, kali ini bagaimana kondisinya bila memang tidak memungkinkan untuk belajar atau mengembangkan diri di pondok pesantren. Seperti itu, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wiji dan tim Biru yang kali yang kedua ini berkenan singgah di tempat kami. Kemarin di pesantren Ittihaadul Muwahhidin, sekarang di Masjid Jawharatul Imamah. Tempat kami juga berbagi ilmu, sharing ilmu bersama masyarakat. Ya. Ustadz Sigit, kemarin Ustadz menyatakan bahwa pondok pesantren adalah solusi terbaik, khususnya bagi orang tua yang ingin menunaikan amanahnya dengan menjadikan anak-anak yang mandiri karena paham dengan syariat. Nah, bagaimana kondisinya bila ternyata memang orang tua atau mungkin karena kondisi atau bisa jadi anak belum berminat masuk pesantren, apakah ada solusi yang lain, Ustaz? Ya, gini Pak Wiji, jadi apapun yang terjadi, dakwah itu harus menjangkau di semua lini kehidupan manusia. Kemarin saya sudah banyak berbicara tentang pentingnya peran pesantren dalam pendidikan perkembangan remaja. Nah, sekarang kita bertanya, tentunya tidak semua anak mau masuk pesantren, atau tidak semua orang mampu memasukkan orang tuanya ke pesantren. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Nah, disinilah maksud saya, peran masjid harus kita fungsikan. Peran masjid harus kita fungsikan. Dimana kalau kita lihat sejarah, bangunan pertama kali yang dibangun Nabi Muhammad SAW adalah masjid. Itu sebelum berbicara tentang bagaimana pemukiman para sahabat, bagaimana pendidikan para sahabat, bagaimana tempat berekonomi para sahabat, pasarnya maksudnya. Tapi hal yang pertama kali dilakukan Nabi adalah membangun masjid. Karena memang masjid inilah yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat. Di antaranya permasalahan bagaimana mendidik dan menggembleng para remaja untuk tumbuh menjadi pemuda yang bisa dibanggakan oleh agama. Itu Pak. Bisa jadi, bukan bisa jadi ya, maksudnya gini, ada pernyataan bahwa masjid itu adalah pusat peradaban Islam atau menjadi simbol peradaban Islam. Nah, kalau terkait dengan hal ini, kira-kira korelasinya di mana, Ustaz? Hubungannya dengan nanti pembinaan pemuda, bahwa masjid adalah pusat peradaban Islam. Saya kira masjid kekuatan umat lah. Ya. Kekuatan umat. Masjid itu kekuatan umat dari masa ke masa. Hanya mungkin volumenya yang berkurang. Kalau zaman Nabi ini full power ya. Masjid punya kekuatan yang besar terhadap perubahan terhadap masyarakat. Nah, masjid di zaman Nabi itu juga ya digunakan untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, untuk belajar tentang
agama, belajar tentang Allah dan tentang Rasulullah. Mereka diajarkan cinta di sana. Mereka juga belajar strategi perang, mereka belajar berdagang, mereka belajar untuk bagaimana membangun sebuah peradaban. Dan itu mendapat support yang luar biasa oleh Nabi dan para sahabat. Demikian di generasi salaf terus kurang lebih 100 tahun lah ya, Islam memiliki peradaban yang diakui oleh dunia. Nah, ke sini tentunya masjid juga mengalami sebuah perjalanan yang panjang ya. Dari masyarakat belum mengenal fungsi masjid. Ini tentunya saya bicara di zaman kemunduran ya. Masyarakat tidak begitu akrab dengan masjid, tidak familiar dengan masjid. Masjid-masjidnya masih kosong, sepi. Bahkan anak-anak nongkrong aja nggak boleh, ya mungkin ya. Dan alhamdulillah sekarang kesadaran umat Islam untuk dekat dengan masjid, membangun masjid, membangun masjid semakin tinggi. Nah, ini juga saya katakan tetap saya sampaikan tadi bahwa masjid adalah kekuatan bagi umat. Nah, termasuk tadi pertanyaan Ustadz Wiji, bagaimana solusi terhadap remaja yang tidak masuk pesantren? Maka kita bisa membuat kegiatan-kegiatan yang mereka nyaman betah di sini. Next time bolehlah Biru nanti ngangkat salah satu pemuda yang kebetulan mereka tumbuh dan berkembang di masjid ya. Di sini kita punya namanya PPM, para pemuda pecinta masjid. Para pemuda pecinta masjid ini ya kalau nongkrong pada hadir semua, ada kurang lebih 30-an anak-anak ya. Mereka dari anak SMA, kuliah, ada sebagian yang bekerja tapi belum menikah. Masih kategori muda. Kenapa PPM harus kita adakan di masjid kami ini? Mereka jargonnya hanya sederhana, bahwa mereka ada untuk ilmu dan para ulama. Mereka pengen berkhidmah untuk ilmu dan ulama. Jadi ini sebuah kurikulum yang saya terapkan untuk mereka-mereka yang tidak ada di pesantren. Bahasa saya pesantren jalanan. Jadi kurikulumnya jelas. Mereka berkhidmah kepada ulama, pada ilmu dan ulama. Kerjaan mereka ngaji. Kerjaan mereka berkhidmah kepada para ulama. Jadi mereka kumpulnya ketika ada pengajian. Ya. Bisa jadi yang dimaksudkan oleh Ustadz Zikir ini adalah aplikasi secara lebih real, secara lebih nyata bahwa salah satu ada 4 golongan itu ya. Ulama, kemudian orang yang mencari ilmu, kemudian orang pendengar, kemudian orang yang menyokong. Nah, mungkin yang dimaksudkan Ustadznya adalah remaja ini menjadi bagian dari 4 golongan itu, salah satu dari 4 golongan itu ya, secara lebih real, secara lebih gampang dilakukan gitu ya. Ya minimalnya itulah. Tapi untuk sampai ke sana itu kan perlu proses Pak Uci. Jadi mengenalkan remaja, mengenalkan anak muda untuk dekat dengan masjid, untuk dekat dengan kajian, untuk mau datang ke majelis ilmu itu nggak mudah. Apalagi tantangan kita tantangan di globalisasi, di era milenial seperti ini. Ngaji masih menarikkah untuk anak muda? Masjid masih menarikkah untuk anak muda? Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Memikirkan bagaimana memasarkan yang seperti ini kepada makanya konsep remaja, pesantren jalanan ini sebenarnya saya masih tetap menggunakan kata pesantren. Pesantren jalanan yang kita maksud adalah mereka tidak mondok, tidak berada di masjid. Ya, mereka tetap tinggal di rumah masing-masing. Ya, mereka bisa jadi tempat pesantrennya tidak hanya di masjid. Next time mereka ada di jalanan seperti mungkin ini motor. Ya, jadi awal mula saya akrab dengan anak muda karena memang kebetulan saya orang STM, saya hobi motor. Dan saya ajarkan kepada anak muda, keren itu nggak mahal loh. Nggak harus kita beli Harley Davidson yang nilainya 600 juta, ya 500 juta. Ya, nggak harus beli yang mahal-mahal. Yang murah, Anda punya uang berapa, kita bisa pakai. Dari bicara motor itulah mereka ternyata banyak. Sampai akhirnya kita membuat komunitas semacam kayak Baker Muslim gitu ya. Atau PPM Tour Reader. Ya. Jadi kita touring ke suatu tempat, seperti terakhir kita berangkat ke Klayar. Nah, ini media pembelajaran yang sangat
penting. Kurang lebih kita 25 anak muda berangkat ke Kelayar, ke Jawa Timur ya, ke pantai Kelayar. Kita singgah, setiap kali kita touring kita sempatkan untuk singgah di masjid sholat jamaah. Nanti ada kultum, ada nasihat, kenapa kita harus berjalan. Apa yang harus dicari, ditarget oleh seorang muda. Target Anda apa, tujuan Anda apa hidup ini. Sudahkah mencapai. Nanti kita ngecamp di pantai. Sambil membuka wawasan tentunya. Ya, di jalanan kita membangun komunikasi, ya, bagaimana membangun komunikasi, kerjasama, membangun kebersamaan, suka susah kita sama-sama di jalanan kan gitu. Itu saya kira bagi anak muda satu tantangan yang menarik juga. Berawal dari mereka mungkin nggak kenal masjid, nggak kenal ngaji, tapi begitu ikut touring, ya, kumpul sama anak muda yang ngomongannya positif, nggak suka bully, ya, mereka sayang satu dengan yang lainnya. Dari situ mereka tertarik dan menjadi anggota PPM. Ya, situ. PPM menjadi penyokong gerakan masjid. Ya, yang disampaikan oleh Ustaz Sigit. Nah, next time juga, kurikulum kita tempatnya tidak hanya di masjid, tadi kadang-kadang juga di gunung. Kita adakan namanya PPM for camp. Tadi PPM for touring. Ini PPM for camp. Nah, terakhir kita ngecamp di tipis-tipis ya. Karena memang pandemik, kita di Pengungsen Gunung Ungkal, karena itu destinasi baru yang akan diresmikan oleh pemerintah Hutan Pati ya. Kita ngecamp di sana. Ya, mungkin sambil nunggu suruk atau setelah suruk kita melihat sunrise gitu ya. Ya, maka kita ngobrol dengan mereka, kita kasih tausiah dulu. Jadi remaja ini jangan dikasih satu ruang yang terbatas. Kita coba untuk memberikan ruang yang luas. Ini maaf Pak Misi, jadi jangan heran. Kalau saya tiba-tiba nongkrong di warung teh poci di pinggir jalan, seperti orang gembel lah ya. Dan selalu ada yang chat saya, Ustadz di teh poci dari katanya. Selalu ada. Ya. Nah, saya jawab, oh ya, baru nemani anak-anak. Gitu. Terpantau gitu ya, ternyata terpantau oleh yang lain. Karena memang saya pengen keadaan lingkungan mereka yang menempa. Saya pengen anak muda ini tumbuh menjadi anak muda yang milenial tapi punya imunitas keimanan yang baik. Mereka survive tapi dia orang yang istiqomah. Mereka rajin ke masjid, mereka sholat berjamaah, mereka ngaji, mereka khidmah pada ulama. Dan Pak Wiji ketahui ya, saya masjid ini sudah nggak ngurusi, sudah nggak begitu ribet lah ngurusi ini. Sudah semua saya serahkan ke mereka. Jadi ada event apa saja, ya, dari tablik akbar, dari kajian rutin, kajian kitab rutin, itu yang menghandle adalah anak-anak muda. Sampai kunjungan pejabat juga yang menghandle anak-anak muda. Saya hanya ya sebagai support aja. Dan perlu itu jalan ya, alhamdulillah jalan. Itu kurikulum secara kemandirian ya. Kurikulum ilmunya dari mana? Mereka ngaji Pak Uji. Dalam seminggu tidak kurang dari 10 kitab mereka ngaji. Karena memang majelis kita tidak hanya di Masjid JI. Kita ada di Masjid Baitur Rahim Winong, ada di Muhajirin Dole, kita ada di At-Taqwa Mertokusuman, kita ada di Jami'ul Jawami Langan Harjo, kita ada di Wastabik Rumah Sakit. Dan mereka selalu hunting kajian. Di grup-grup itu kita suka sebar flyer-flyer pengumuman pengajian. Jadi kita ada ngaji Tazkiyatun Nufus, kita ada ngaji Dua Dawa, kita ada ngaji Mukhtasar Minhajul Qasidin, kita ada ngaji fikih Umdatul Fikih, kita ada Rahihul Mahtum, kita ada Subulus Salah Bulughul Maram, ya, kita ada akhlak, kitab akhlak itu. Ada Sirah Nabawiyah, sekarang Khilafah Rasyidin, dan mereka semua mengikuti. Oke. Jadi bisa disimpulkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Sigit tadi dengan pesantren tapi bukan mondok, gitu mondok. Ya. Dengan program pesantrennya yang dikembangkan di masjid ini ternyata memang kalau disampaikan oleh beliau tadi sangat mumpuni, karena kitab-kitabnya yang disampaikan itu adalah kitab-kitab yang memang menjadi makanan di pesantren gitu. Dan alhamdulillah mereka bisa mendapatkannya meskipun tidak hanya di satu titik tapi menyebar, dan justru itu menjadi bentuk nyata dari ukhuwah Islamiyah kalau boleh dikatakan begitu ya, secara real. Nah, ini sangat menarik sekali Sobat Biru, bahwa ternyata salah satu gambaran kecil bagaimana solusi
masjid ini menjadi tempat untuk yang asik gitu ya bagi remaja, ternyata bisa menjadi tempat yang asik karena persepsinya yang berbeda. Selama ini kita memandang masjid adalah tempat ibadah, tempat hanya lebih kepada bagaimana membangun komunikasi yang sifatnya vertikal, tapi ternyata dengan mengembalikan fungsi masjid sebagaimana ketika Rasulullah pertama kali membentuk masyarakat adalah masjid yang dibangun atau yang dibentuk terlebih dahulu. Nah, dari masjid kemudian akhirnya membawa iklim yang baik yang tadi seperti disampaikan oleh Ustaz Sigit, membawa suasana atau auranya positif gitu ya, omongan pun omongan yang positif, kurang lebih gitu ya tadi ya. Satu hal seperti yang penting Pak Ustaz Wiji ya, yang saya prihatin terhadap anak muda dan saya harus berperan di sana ya. Banyaknya anak muda yang tidak mendapat pengakuan dari orang tuanya, itu satu hal yang itu saya salah satu keprihatinan Ustadz untuk bagaimana bisa merengkuh mereka ya Pak. Di anak-anak masjid yang saya didik di sini itu orang yang bisa jadi sebagian mereka tidak mendapat pengakuan dari keluarga, dari orang tua, diremehkan, tidak dianggap kemampuannya. Ya alhamdulillah mereka anak-anak baik yang mereka pengen cari komunitas yang baik. Akan ada salah satu yang mereka sangat paham tauhid, mereka sangat paham akidah, tapi orang tuanya memaksa dia untuk pakai jima, pakai hal-hal yang mengarah kepada syirik. Bahkan sering mendapat perlakuan keras dari orang tuanya karena dia menolak, dia mempertahankan akidahnya. Dari obrolan-obrolan ringan dengan kami, dengan mereka itu kita kasih support, kita kasih motivasi gitu ya, agar mereka tetap bertahan, sabar. Bagaimana menerjemahkan birrul walidain ketika orang tuanya memang bersikap kasar. Bagaimana tetap percaya dan hormat pada orang tuanya, padahal orang tuanya tidak memberikan kepercayaan kepada mereka. Saya sering jawab, kalau Anda nggak dapat cinta, cari cinta di masjid ini. Karena di sini insya Allah kita bangun, kita gerakkan atas dasar cinta. Kita beri perhatian yang besar kepada anak muda. Dan Pak Wiji perlu tahu, jangan sekali-kali meremehkan anak muda. Anak muda sekecil apapun kemampuan mereka itu adalah kekuatan. Kita orang-orang yang sudah umur ini tidak bisa nandingi kekuatan anak-anak muda. Maka modal kepercayaan inilah Pak Wiji yang saya terus berikan kepada anak muda, dan mereka nyaman. Mereka nyaman, mereka sangat hormat dengan saya. Apapun perintah saya, mereka ikuti. Apapun nasihat saya, mereka ikuti. Karena mereka percaya, mereka sangat yakin kalau saya mendidik mereka dengan cinta, ya, dengan kasih sayang. Saya bisa mewakili. Dan tidak sedikit, misalnya mereka tabrakan, nggak punya uang, ya ngeluhnya ke saya. Ditangkap polisi, tilang, mereka ngeluhnya ke saya. Problem-problem mereka kita coba bantulah, karena memang mereka, sebagian mereka mungkin kita butuh bantuan ya. Dan alhamdulillah saya juga berterima kasih kepada semuanya saja yang support kepada remaja masjid ini, anak-anak PPM ini, sehingga mereka hampir terfasilitasi ya. Sebagian mereka juga dimodali untuk usaha oleh jamaah. Saya coba komunikasikan mereka dan alhamdulillah dapat modal usaha. Ya setidaknya kalau mereka touring, kalau mereka camp, kalau mereka nongkrong di masjid itu ada sponsornya Pak Wiji. Istilahnya kayak ternyata ketika kita membuka pintu kebaikan maka akan mendapatkan uluran-uluran sambutan kebaikan yang sangat banyak, termasuk yang tadi terakhir disampaikan oleh beliau bahwa ketika kita memberikan mereka ruang untuk kebaikan maka ternyata memang akan menarik hal positif kepada jamaah yang lain atau kepada lingkungan yang lain. Ini sangat menarik dari beliau sejak kemarin adalah prinsip untuk inspirasi dari guru beliau, yaitu selalu menebarkan rasa nyaman, rasa senang kepada siapapun. Itu ternyata memang dampaknya sangat luar biasa, termasuk ketika diterapkan juga bukan hanya di pondok tapi juga diterapkan di masjid dengan program beliau dengan istilahnya untuk khusus remaja ini disebut dengan pesantren jalanan tadi ya. Meskipun dalam tanda kutip bukan berarti di jalanan, tapi ternyata mereka bisa moving kemana-mana yang di situ ada pusat-pusat ilmu, ada sumber-sumber kajian dan itu melengkapi tadi kurikulum beliau tentang pesantren jalanan yang
menjadi apa namanya, yang lahirnya, tumbuhnya atau atas namanya itu masjid, tapi dia mengembang menjalar kemana-mana, semoga menjadi istilahnya kayak semakin luas jalarannya, mungkin semakin efek-efek positif yang ditebarkan akan semakin banyak, dan tentunya itu juga otomatis menjadi tabungan pahala yang mudha'afatan bagi pencetus ide-ide tersebut. Yang penting juga bahwa mereka kita siapkan, ini bukan berarti sekali lagi ya untuk kita jadikan sebagai ustadz, enggak. Kita hanya menyiapkan bagaimana mereka menjadi pemuda yang milenial, senang ke masjid, senang dengan ilmu, senang dengan ulama, senang dengan ustadz, suka mendatangi majelis taklim, dan mereka berkhidmah kepada ilmu, kepada ulama. Berkhidmah kepada ilmu dan ulama itu terjemahannya Pak Wiji, mereka juga bersihin masjid, mereka juga bersihin dan menyajikan makanan, mereka juga membersihkan masjid. Artinya kalau ada tamu, ada kegiatan itu semuanya full yang, yaitu wujud khidmah. Nah, dari sinilah publik, masyarakat itu merespon anak-anak muda ini. Nggak ada yang menganggap remeh mereka. Mereka diakui eksistensi sebagai remaja, mereka juga diakui di masyarakat. Bahkan alhamdulillah sebagian mereka juga ya sudah kita ajak ke umroh juga, untuk mereka tahu bagaimana manajemen zero sejatinya yang ada di Makkah Mukarramah, dan itu pun mendapat dukungan support dari jamaah yang luar biasa. Ya, sehingga kalau toh mereka tidak mendapatkan penghargaan itu di rumah mereka karena keterbatasan, mereka diwakili oleh jamaah, mereka dapat support dan motivasi. Ya. Alhamdulillah sangat menarik sekali Bapak dan Ibu sekalian, Sobat Biru yang dimanapun berada, yaitu yang pertama yang bisa kita simpulkan adalah masjid bisa menjadi solusi bagi putra-putri Bapak Ibu yang tidak ada atau tidak bisa berkesempatan untuk belajar di pesantren. Yang pertama, kemudian yang kedua sangat inspirasi sekali tadi, inspiratif bagaimana menumbuhkan masjid ini sebagai pusat berkumpulnya anak-anak remaja dengan kegiatan-kegiatan yang menarik. Dan itu tadi sudah dicontohkan oleh beliau untuk role modelnya bagaimana, silahkan Bapak dan Ibu sekalian bisa belajar di mana saja, termasuk mungkin tidak menutup kemungkinan membuka peluang siapapun untuk bisa menjadikan pusat belajar di sini ya Ustadz ya, bagi masjid-masjid yang belum melayani remaja sebagai tempat melayani kebutuhan remaja untuk eksis di masjid ini. Dan tentunya ini memang sangat solutif, sebagaimana dulu Nok Hebrian memang punya politik untuk menjauhkan remaja dari masjid, maka dikembalikan remaja menjadi penyokong peradaban, dibangunnya atau belajarnya adalah dari masjid. Sangat luar biasa. Sedikit sebelum ini, jadi remaja para pecinta masjid ini, saya tidak menanamkan mereka untuk fanatik ke hanya masjid GI saja yang dirawat ya. Enggak, sama sekali enggak. Mereka tersebar di beberapa masjid. Jadi bahasa kami, mereka adalah sebuah komunitas yang hidup di mana-mana. Jadi jangan heran nanti kalau anak PPM ada di Masjid Baitul Salam, anak PPM ada di Baitul Rahim, anak PPM ada di Masjid Muhajirin, anak PPM ada di mana-mana. Dan mereka adalah orang yang sangat cinta masjid. Itulah goal target kurikulum kami. Mereka anak muda, mereka punya potensi, mereka punya bakat, mereka punya cita-cita, mereka punya masa depan, tapi hidupnya di masjid. Itu yang penting. Luar biasa, dan rasanya tidak akan cukup untuk 2 segmen. Pasti kita akan menunggu kelanjutan yang lebih seru lagi dari beliau, ada ide-ide apa lagi, dan tentunya emang sangat menarik untuk di-share ke masyarakat. Demikian sangat menarik. Semoga di kesempatan lain masih bisa berkesempatan lagi ya Ustadz ya, masih bersedia untuk diganggu dengan kami untuk saya tunggu tim biru. Saya tunggu tim biru di kota Makkah Mukarramah. Amin, amin, amin. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.